Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana kita menganalisis transaksi pada perusahaan dagang menggunakan software akuntansi Accurate Accounting versi 5. Oke, pada tampilan di layar merupakan tampilan all journal pada transaksi 1 sampai 6 yang pernah kita kerjakan. Teman-teman yang belum sampai sini silakan ikuti step by step-nya gitu ya sehingga kita bisa mengerjakan di bukti 7 sampai dengan 11 untuk video kali ini. Ya, video terakhir pada bukti transaksi 6 tertanggal 11 Januari kita cek di All Journal apakah sudah semuanya tertanggal 11. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke bukti transaksi 7. Ada pembayaran utang melalui Bank Mandiri sebesar 48 juta rupiah. Nah, sebelum ini kita cek dulu apakah benar kita punya utang kepada PT Larissa sebesar 48 juta. Kalau kita lihat di database, di sini sudah ada 48 juta. Kemudian kita cek juga di Accurate, apakah benar kita punya utang kepada yang bersangkutan, gitu kan? Teman-teman klik report index to report, kemudian utang berarti account payable, gitu ya. Kita lihat ledger detailnya. Kemudian cari tanggalnya. Oke, mulai tanggal berapa nanti bisa dilihat. Oke, sebentar. Oh, sebentar. Kita cek dulu report index to report. Oke, ini ya. Tertanggal 31 Desember sampai dengan 20 November 2022. Kita punya utang sekian, gitu ya. Pada PT Larissa ada 48 juta rupiah. Kita mulainya tertanggal 31 2019 ya. Tadi kalau per 1 Januari ternyata tidak terdeteksi. Oke, kita lihat opening balance-nya. PT Larissa kita punya utang senilai 48 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan input ini dibayar utang melalui Mandiri. Kalau utang berarti namanya saja PT Larissa vendor kita. Berarti kita utang kepada PT Larissa berupa barang. Berarti kalau utang barang berarti kita pernah membeli. Berarti kita masuk ke purchase, kemudian purchase payment gitu ya. Kemudian teman-teman silahkan dipanggil datanya dari PT Larissa. Kemudian bayarnya pakai apa? Pakai Mandiri ya. Pakai Mandiri 48 juta. Jadi kita cari Mandiri. Terus tanggalnya kita ingat tanggal 12 Januari 2022. 2020. 12. Oke. Utang ya bukan piutang. Pada PT Larissa. Dibayarnya berapa? Lunas ya. 48 juta rupiah. Enter. Nah, kita enter lagi. Nah, kemudian teman-teman, karena tanggal fakturnya itu tanggal 31 Desember 2019, sedangkan kita bayarnya tanggal 12 Januari, artinya adalah kita tidak dapat diskon atau potongan. Sehingga yang kita bayarkan ini adalah utuh 48 juta rupiah. Tuh. Ini kita cek lagi semuanya tanggal terutama ya. Kadang tanggal itu suka kelupaan gitu ya. Jika sudah, ini cek numbernya isi nggak kita ya. Ada nomornya ini ya, kita pakai ini aja nggak apa-apa lah. Cek nomornya. Daripada buktinya nganggur ya. Oke.
Kita pakai CO001. Jika sudah, kita save and close. Jika sudah, teman-teman bisa cek all jurnalnya. Ya, utang berkurang, mandirinya berkurang. Subsidiary ledger-nya juga kita refresh juga. Nah, teman-teman nih. PT Larissa purchase invoice tadinya 48 juta. Prime balance-nya 48 juta, sekarang berkurang 48, jadi sekarang tinggal 0. Artinya apa? Kita sudah tidak punya utang lagi kepada PT Larissa. Oke, clear ya untuk bukti 7. Lanjut ke bukti 8. Oke, pada bukti 8 ada retur penjualan dari pelanggan umum nomor retur 002. Nah, teman-teman perlu dicek bahwasanya transaksi retur penjualan dari pelanggan itu merupakan di bukti kedua, di mana sebelumnya penjualannya secara tunai. Gitu ya. Artinya apa? Ketika kita jualan secara tunai, kemudian ada yang mengembalikan, kita berarti harus membayarkan kembali apa yang pelanggan sudah bayarkan kepada kita, karena dia mengembalikan barang. Artinya kita juga harus mengembalikan uang mereka. Gitu. Nah, karena ada retur penjualan, maka kita masuk ke sales, sales return, kemudian kepada pelanggan umum, tanggalnya tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Ininya nomor 2 sudah otomatis. Deskripsinya penerimaan retur kayak gitu ya. Terus yang dikembalikan tuh barangnya apa aja? P03 1 unit. Oh, invoice-nya belum kita panggil, sorry. SI001. Ya kan SI001 ya. Kemudian P03. Apakah mau diretur semua? Tidak. Yang diretur cuma satu. 3, 400, 5, 600. Loh, kok beda? P03. Oh, masih ada diskon. Diskonnya kita nolkan. Jadi 5544. Oke. Jika sudah, teman-teman cek lagi. Ya, kali ada yang keliru. Jika sudah, save and close. Nah, teman-teman silakan cek all jurnalnya. Nah, teman-teman perhatikan. Di jurnal tanggal 13 ini ada retur, tapi kok ada piutang usaha. Sebenarnya kita nggak ada kaitannya sama piutang. Gitu ya. Harusnya retur penjualan bertambah, kasnya berkurang. Tapi kenapa di sini piutang? Nah, memang settingan akurat seperti itu, sehingga saya belum menemukan ya. Mungkin ada, saya nggak tahu. Saya belum menemukan menu yang bisa untuk mengedit ini, sehingga kita harus mengenalkan piutang ini, gitu ya. Cara mengenalkannya bagaimana? Kita harus membuat jurnal koreksi, gitu. Jadi debitnya piutang, kreditnya kas, sehingga piutangnya dikreditkan, didebitkan jadi nol, akhirnya retur penjualan di debit, kreditnya kas, gitu. Kita masuk ke bukan payment ya. Masuk ke jurnal voucher. Kita pakai jurnal voucher aja ya. Kita bisa pakai jurnal voucher. Ya, boleh lah. Pakai jurnal voucher aja ya. GV002, oke. Tanggalnya tanggal 13. 13 Januari. Jurnal koreksi untuk apa nih? Oke. Jadi debitnya piutang ya. Piutang. Nilainya berapa tuh yang di all jurnal?
5544. Mana tadi? Oh, subsidiary ledgernya pelanggan umum ya. Pas besar ya. Oke, jika sudah, kemudian kita klik save and close. Kita refresh ya teman-teman, kita refresh. Lalu jurnalnya kita refresh. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini kan kalau kita coret-coret ya, jadi piutang usahanya kan dikredit, kita coret sama yang debit artinya nol ya. Jadi pada akhirnya jurnalnya retur penjualan sama kas besar 5544. Mulai ada PPN keluaran, persediaan, dan COGS. Gitu. Saya refresh. Oh, bukan AR. Ini piutang ya, sorry. Bukan refresh di situ. Tapi kita lihat account receivable, detail. Ini kita per satu. Nah, kita cek, kita refresh. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi yang di sini, pelanggan umum kan memang biasanya untuk penjualan tunai ya. Pertama saldonya 96 juta, terus berkurang jadi nol. Nah, ini jadi minus karena memang settingan accurate-nya dia seperti ini gitu loh. Gitu ya. Makanya dikembalikan lagi, dikoreksi sehingga sekarang saldonya nol. Jadi di sini tidak pakai saldo minus lagi. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk ini clear ya. Coba kita cek dulu. Kemarin ada nggak transaksi yang secara tunai juga? Jangan-jangan ada transaksi tunai yang diretur. Bentar. Ini tadi ya yang kita retur tadi ya. Ini bersyarat. Oh, nggak ada. Cuma yang bukti dua aja tadi. Yang ada returnya. Oke gitu ya teman-teman ya. Berarti yang ini sudah clear ya. Sudah kita bayarkan pakai kas besar kalau nggak salah apa ya. Iya kas besar ya. Kita bayarkan pakai kas besar. Oke. Berarti yang ini udah clear teman-teman. Jadi kalau ada retur penjualan, pembelian secara tunai nanti harus ada jurnal koreksinya. Karena dia langsung terhubungnya ke utang piutang. Gitu. Terus bukti 9 ada pembayaran transportasi, perawatan AC, dan lain sebagainya. Karena ini adalah pembayaran, teman-teman, maka teman-teman bisa masuk ke cash payment. Cash and bank, cash payment. Ya, kemudian platformnya, platform. Platformnya kita pakai apa? Gak ada keterangan ya. Kita bayarnya pakai apa? Saya lupa ngasih ini. Platformnya kita coba pakai ini aja. Yang, yang mandiri aja ya. Yang mandiri aja. Ini pakai mandiri.
Oke, mandiri. Bentar. Oke, ya. Pakai mandiri aja ya. Pakai mandiri. Oke, kita bayarkan pakai mandiri. Tanggalnya tanggal berapa? 13 Januari. 13 Januari. Ya, memonya pembayaran sih tadi pembayaran apa? Pak saya. Beban transportasi, perawatan AC dan pemasaran. Transportasi dan pemasaran. Itu. Oke, silakan teman-teman di ini dulu sambil dikerjakan ya. Sebentar. Saya buka WA bentar. Oke. Kemudian di sini ada penerima pembayarannya siapa? Ini bagian umum ya. Ya udah kita isi bagian umum aja ya. Tapi bagian umum nanti membayarin ke ya transportasi ke siapa, perawatan saya ke siapa, pemasaran ke siapa. Bagian umum. Bagian umum. Jumlah yang kita bayarkan itu totalnya berapa? 1,2 tambah 3, 1,5, 1,8 ya. Sekarang kita breakdown. Transportasi ada nggak? Kita cari akunnya. Ada biaya transport karyawan. Bukan 1.800.000 itu 300.000. Kemudian perawatan. Ada nggak ya? Perawatan nggak ada tuh pemeliharaan. Biaya pemeliharaan AC itu kan perawatan kantor. Kita pakai ini aja. 300.000 ya. Satunya itu pemasaran. Jadi biaya pemasaran lainnya. Udah kita pakai yang ada aja ya. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan ini pakai mandiri ya. Jadi di soal pakai mandiri. Oke, sudah semua ya. Loh, mana tadi yang satunya? Kok hilang? Bentar. Oke, jika sudah ya teman-teman, kita klik save and close. Nah, sekarang cek all jurnalnya lagi. Oke, kita refresh. Ya, biaya transport karyawan, biaya pemeliharaan peralatan kantor, sama biaya pemasaran lainnya. Ini kita pakai mandiri. Gitu ya. Hmm, sambil saya pengen lihat apa namanya neraca saldo kita udah posisinya gimana. Neraca saldo ya. Mau memastikan nggak ada yang minus gitu loh. Nggak, aman ya, aman semua. Yang di debit memang di debit, kredit di kredit. Ya. Oke, bukti 9 clear. Sekarang kita masuk ke bukti 10. 10 itu ada apa ya? Penjualan tunai.
Penjualan tunai. Hmm, pada Sentosa Abadi, SAS invoice sekian. Oke, banyak juga ya. Oke, kita coba CV Sentosa Abadi. Ini saya catat dulu. 678, masing-masing 8 unit, 7 sama 5. Sales invoice 14 Januari 2020. Sales invoice bayarnya pakai apa nih? Hmm, belum ini juga. Di 10 ini bayar pakai apa ya? Bentar. Saya, ini angkanya 118. Bentar, bentar, bentar. Pak, pakai Mandiri uangnya masih cukup nggak? Mandiri. Oh enggak, ini kan sales invoice ya, sorry. Kok saya mikirnya purchase invoice. Anggaplah si CV Sentosa Abadi itu bayarnya ke Mandiri ya. Kita sebenarnya nggak perlu lihat saldo. Saya ingatnya tuh purchase invoice melalui Mandiri. Oke, sorry. Nggak fokus nih, sudah malam soalnya. Bukti 10 penjualan tunai. Penjualan tunai. Oke, tadi masuk ke sales invoice ya. Sentosa Abadi, oke. SI 003. Udah, invoice date-nya tanggal berapa? 14 Januari. 14 Januari. COD anggaplah langsung dikirim gitu ya. Oke, itemnya apa aja? Tadi 678. 6 itu jangan lupa teksnya. Ini yang suka pada lupa. Kuantitinya itu 8. 6 terus ini P7. Teksnya jangan lupa. Kuantitinya itu 7. Oke. P8. Kuantitinya 5. Jangan lupa. Oke. 118.503 bener ya? Bener ya? Oke. Biar pakai Mandiri jangan lupa. Tanggal, sesuaikan deskripsinya, boleh mau diisi nggak apa-apa. Penjualan tunai kepada CV Sentosa Abadi. Kayaknya yang kemarin-kemarin kita lupa deh. Deskripsinya belum kita isi. Oke, karena ini invoice-nya secara tunai, maka jangan lupa dibayar. Ada pembayaran. Biar nanti pakai Mandiri ya. Mandiri. Tanggalnya tanggal berapa? 14. 14 Januari. Oke. Payment date, check date kita samakan. Memonya pembayaran tes transaksi penjualan tunai. Oke. Ini kan tanggal 14 langsung dibayar, maka di sini langsung terchecklist 24 Januari 2020. Ya sudah, save and close. Udah, ada kayak menu kayak terbayar atau udah dibayarkan gitu ya. Nah, kita save and close, kita refresh jurnalnya. Nah, jika sudah nih, akan seperti ini. Piutang, ada. Ini piutang kan kita coret nih. Debit, kredit kita coret.
Pada akhirnya mandiri di debit, kemudian kreditnya adalah PP keluaran sama penjualan. Kemudian ada COGS sama persediaan. Teman-teman udah bisa ngitung nggak ya? Nanti tinggal kalikan unit yang kita jual, kita kalikan dengan harga pada saat kita membeli unit tersebut. Itu adalah nilai COGS sama persediaan barang dagangan. Tuh, kayaknya nggak perlu dihitung ya, atau mau dihitungkan? Kalau mau dihitungkan boleh juga. Hmm, nih nilai persediaannya itu 789 ya. 6 eh salah nggak nih? 6.300.000. Ntar, benar kok benar. Nilai persediaannya yang P6 itu kan 8. Jadi sama dengan 8 kali ini ya, kali harga beli. Terus yang P7 itu 7 unit, 7 kali harga belinya berapa? Nah, ini toh. Kemudian yang P8 itu 5. 5 kali ini. Yuk kita jumlahkan hasilnya berapa? 89775. Ini sama ya. Jadi itu cara menghitungnya untuk COG sama persediaan perdagangan. Oke, transaksi 10 clear. Ada masalah ya. Sekarang bukti 11. Nah, ini kasusnya sama dengan yang tadi ya. Kita udah jualan nih secara tunai, tapi kok dikembalikan gitu toh. Retur penjualan, maka kita masuk ke sales return. Kita panggil service loss abadi, tanggalnya tanggal berapa? 15 Januari 2020. 15 Januari, oke. Nomor fakturnya 3 ya. Ya, 3 benar. Sales invoice-nya nomor berapa? SI003 ini panggil dulu. Apa ini? Retur penjualan tunai. Dari uh, CV Sentosa Abadi. Hmm. Loh, mohon dihapus. Sentosa Abadi. Item yang dikembalikan tuh apa? P8 1 unit. P8. Nah, di retur semua tidak. 1 unit. 3456. Nih, 3456 ya. Dibayarkan dengan kas besar. Kita bayarnya pakai kas besar. Oke, jika sudah, pastikan lagi tanggal dan lain sebagainya. Jika sudah, klik Save and Close. Old Journal, refresh. Nah, pasti tersettingnya nanti piutang lagi, teman-teman. Nih, retur penjualan piutang. Padahal ini bukan piutangnya kita, ini tunai gitu toh. Ini benar ya angkanya yang ini ya? Bentar, saya cek dulu. Oke, benar ya, nggak ada masalah ya. Oke, ya. Jadi yang teretur itu total berarti 3456. 3465. Ini harus kita ini piutangnya. Jadi piutangnya di debit, kita nolkan lagi, kreditnya adalah kas besar kayak tadi. Kalau kita masuk ke General Ledger, Journal Voucher, tanggalnya tanggal berapa?
tanggal 4, bukan, tanggal 15 Januari. 15 Januari apa ya? Jurnal koreksi penjualan tunai CV Sentosa Abadi. Benar kan CV Sentosa toh? Ya, benar. Account number-nya berarti piutang. Piutangnya 3465. Enter, enter, enter. Nah, ini di subsidiary ledger-nya Sentosa. Nah, kemudian berarti di sini kas besar toh sebenarnya yang berkurang kan kas besarnya, bukan piutangnya. Nah, jika sudah, teman-teman klik save and close. Oke, all journal refresh. Ya, oke, gini ya. Jadi piutangnya kita coret kredit, kita coret debit, kita gantikan dengan kas besar. Karena kita mendapatkan retur penjualan, artinya kita harus mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diberikan oleh pelanggan. Pelanggan ngasih kita barang, ya kita kembalikan uangnya pelanggan tersebut. Oke, teman-teman, tadinya saya mau bikin 2 transaksi lagi, cuma sudah agak kurang fit gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini lagi. Minggu depan kita agak agak ngebut, mungkin sekitar 7 atau 8 transaksi lagi dalam, mungkin saya buat 2 video lagi. Itu ya. Terima kasih teman-teman untuk apa namanya mau menggunakan video ini lagi sebagai media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika banyak kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.